Ya. Nah tadi kan Bang Jaja itu bilang bahwa seorang salesperson itu harus bisa menghayati pekerjaannya. Nah kalau pekerjaannya itu gampang atau mungkin menyenangkan, pasti lebih mudah ya untuk bisa menghayati. Tapi kenyataannya di bidang sales kan justru malah sangat sulit karena banyak yang namanya penolakan. Ya mungkin tidak dihargai, mungkin bahkan dijauhkan oleh teman-teman, saudara-saudara dan sebagainya. Terus bagaimana caranya dengan situasi seperti itu kita masih tetap bisa menghayati tadi? Iya, betul. Memang dunia sales tidak akan pernah lepas dari ditolak. Karena kan penolakan itu sebetulnya kan sebetul-betulnya penolakan itu adalah salah satu job desk-nya seorang sales. Jadi kalau tidak pernah mau ditolak, mungkin Anda nggak cocok untuk memilih profesi ini. Jadi nomor satu, diterima dan ditolak itu adalah job desk. Yang sering terjadi Miss Mary adalah bagaimana kita memahami penolakan. Sama dengan kita pun, saya sebagai penjual, saya kan juga menjadi sasaran orang-orang penjual kan. Contoh lah, setiap hari apa kita lupa, kita menerima telepon dari berbagai bank untuk menawarkan berbagai produk. Kita pun menolak kan. Jadi saat kita ditolak orang, kita pun sering menolak penjual. Jadi yang penting adalah bagaimana sikap. Karena kita tidak bisa kontrol orang menolak kita atau tidak, Miss Mary. Tapi bisa kita kontrol diri kita terhadap penolakan itu, sikap kita seperti apa. Saya percaya bahwa orang yang menolak juga memberi pelajaran. Dan kalau kita pelajari kenapa saya ditolak, banyak faktor. Belum tentu faktornya di kita loh. Bisa jadi memang kebutuhan belum ada, bisa jadi sumber pembayaran dia belum tepat, bisa jadi dia baru-baru aja beli. Jadi akan terjadi banyak. Tapi apa yang kita dapat dari penolakan itu? Lebih penting, cara presentasi saya, waktunya, saya sebaiknya ngomong dari benefit ya, bukan dari cost ya. Saya nggak dapat dia, tapi sekarang saya mengerti bisnis dia karena saya 1 jam ngobrol dengan dia. Jadi sebetulnya justru penolakan itulah salah satu kekayaan. Orang menolak kita, tapi dia nggak pernah menyimpan banyak rahasia bisnisnya kan. Dia selalu cerita ke kita waktu kita negosiasi. Bukannya itu juga keberuntungan. Benar, dan saya memang setuju dengan yang Bang Jaja bilang bahwa kalau kita memang terjun ke dunia sales ya kita juga harus siap ditolak ya. Karena udah pasti itu nggak mungkin nggak ada yang namanya penolakan, terutama di dunia sales. Dan itu pun juga yang saya alami karena Bang Jaja dan para pendengar Friends Sonora pun juga tahu bahwa karir saya di Singapura itu awalnya bermula dari di bidang sales, bidang penjualan ya. Dan waktu itu memang susah sekali karena saya nggak punya pengalaman di bidang sales, karena yang saya pelajari itu teknik elektro, insinyur elektro, sama sekali nggak tahu marketing. Tapi ya saya mulai dari awal dan justru saya belajar dari penolakan-penolakan itulah. Semakin saya ditolak, saya jadi tahu berarti mungkin caranya salah, caranya saya kurang tepat dan sebagainya. Dan banyak orang bilang, wah beruntung sekali nih Miss Mary, kok pendapatannya bisa sebanyak itu, 10 kali lipat, 100 kali lipat lebih banyak daripada orang-orang lain, orang-orang sales pada umumnya. Ya saya bilang dunia itu adil. Mungkin pendapatan saya bisa 10 kali lipat, 100 kali lipat lebih banyak dari pendapatan sales pada umumnya ya karena setiap hari saya juga ditolak 10 kali lipat, 100 kali lipat lebih banyak dibanding orang-orang lain. Jadi manfaat penolakan bukan saat itu ternyata Bu. Jadi ternyata manfaat penolakan itu terkapitalisasi akan menjadi keberuntungan. Keberuntungan, benar. Dan mungkin kita nggak boleh terlalu dimasukin ke hati ya, karena pemikiran saya pada saat itu awal-awal tentu saja aduh kok kayaknya ditolak, kok kayaknya sedih, pasti ya namanya juga manusia. Tapi ya disitulah mungkin kita harus mengingatkan diri kita sendiri bahwa sebenarnya yang gagal itu bukan diri kita tapi usahanya. Betul. Ya kalau usahanya gagal ya usaha lagi gitu ya. So profesional bukan personal. Benar, profesional tapi not personal ya.